Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Dini Antika, lalu ada rekan saya, Lisna. Assalamualaikum. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Kak Desi Mira. Assalamualaikum. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil UAS-nya. Boleh dibantu share screen, Kak Lisna. Ya, oke. Sebentar ya. Sudah terlihat belum, Kak? Sudah, Kak. Oke, silakan. Ya, baik. Pemilihan proyek. Di sini kelompok kami memilih proyek yaitu UMKM Vespa Rasa Sejati. Ini adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan spare part otomotif sepeda motor, khususnya Vespa klasik. UMKM ini didirikan bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan spare part Vespa klasik yang sudah mulai sulit didapatkan. UMKM ini terletak di wilayah Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Struktur modal dari UMKM perusahaan yang terdiri atas biaya modal individual dan biaya modal keseluruhan, yaitu biaya ekuitas serta biaya hutang jangka panjang, saham biaya, dan preferen. UMKM Vespa Rasa Sejati membutuhkan modal awal yang digunakan untuk pendanaan investasinya sebesar 100 juta rupiah, yang terdiri atas: satu, jumlah pendanaan utang obligasi sebesar 20 juta rupiah, nilai nominal yaitu Rp25.000 per lembar. Bunga yang ditawarkan adalah 20% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun. Harga jual obligasi yaitu Rp22.500 per lembar dan tingkat pajaknya yaitu 25%. Yang kedua, jumlah pendanaan saham preferen yaitu Rp30 juta. Harga jual saham Rp18.000 per lembar dan tingkat dividennya yaitu 2.500 per lembar. Yang ketiga, jumlah pendanaan dari saham biasa yaitu Rp50 juta. Harga jual sahamnya yaitu Rp15.000 per lembar dengan dividen sebesar Rp1.250 per lembar. Tingkat pertumbuhannya yaitu 4%. Untuk biaya ekuitas diperoleh dari investasi oleh PT ABC pada UMKM Vespa Rasa Sejati dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 20% dan tingkat keuntungan bebas resiko sebesar 8%. Dari data 5 tahun diketahui bahwa nilai beta adalah 1,50. Saat ini, UMKM tersebut sedang menilai 2 buah proyek A dan proyek B, yang masing-masing membutuhkan initial investment sebesar Rp6 juta untuk proyek A dan Rp7.200.000 untuk proyek B. Umur ekonomis masing-masing proyek adalah 5 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui yaitu initial investment untuk proyek A adalah sebesar Rp5 juta dan proyek B yaitu Rp4 juta. Sedangkan untuk depresiasinya yaitu untuk proyek A sebesar Rp1 juta dan proyek B sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini kita bisa melihat untuk analisis nilai penilaian investasinya. Di sini jumlah proyeksi add and cash inflow masing-masing proyek yaitu proyek A, initial investment-nya yaitu Rp5 juta, proyek B-nya initial investment yaitu Rp4 juta. Nah, kita bisa melihat pada tahun pertama untuk IT-nya yaitu sebesar 1 juta, cash flow-nya yaitu 1.500.000.
Untuk tahun kedua, untuk proyek A, IT-nya yaitu 1 juta, untuk cash flow-nya yaitu 1.500.000. Nah, untuk proyek A ini dari tahun pertama sampai tahun kelima, untuk IT dan cash flow-nya yaitu tetap dengan nilai yang sama, yaitu 1 juta untuk IT dan cash flow yaitu 1.500.000. Sedangkan untuk proyek B-nya, untuk tahun pertama kita bisa lihat untuk IT-nya yaitu 2 juta dan cash flow-nya yaitu 2.200.000. Untuk tahun kedua, IT-nya yaitu 800.000 dan cash flow-nya yaitu 1.100.000 rupiah. Dan tahun ketiga, IT-nya sebesar 200.000, untuk cash flow-nya yaitu 100.000. Untuk tahun keempat, IT-nya yaitu 100.000 dan cash flow-nya yaitu 800.000. Untuk tahun kelima, IT-nya yaitu sebesar 200.000, cash flow-nya yaitu 500.000. Di sini kita bisa melihat untuk rata-rata hasil di proyek A dan proyek B yang berbeda. Untuk proyek A stabil, yaitu total rata-ratanya 1 juta ya. Kalau untuk cash flow-nya itu 1.500.000. Untuk proyek B, rata-ratanya untuk IT yaitu 660.000 rupiah dan cash flow-nya yaitu 940.000 rupiah. Nah, untuk average IT proyek A yaitu 1 juta, average IT proyek B yaitu 660.000 rupiah. Untuk average investment sama dengan initial investment dibagi 2. Average investment proyek A yaitu 2.500.000 dan average investment proyek B yaitu 2 juta. Maka penilaian investasi berdasarkan metode ARR diperoleh hasil sebagai berikut. Average rate of return adalah average earning after tax dibagi average investment. Itu di mana proyek A tadi sudah didapatkan untuk hasilnya, yaitu 1 juta dibagi 2.500.000, sama dengan 0,4 atau 40%. Untuk proyek B, 660.000 dibagi 2 juta rupiah, hasilnya yaitu 0,33 atau 33%. Dari perolehan perhitungan di atas, bisa kita simpulkan bahwa UMKM Vespa Rasa Sejati sebaiknya mengambil proyek A, karena nilai ARR-nya adalah lebih besar daripada proyek B. Untuk metode payback period, rumusnya yaitu initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Di mana tadi sudah kita dapatkan datanya, initial investment-nya yaitu 5 juta dibagi 1.500.000 rupiah dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 3 tahun. Jadi payback periode proyek A selama 3 tahun yaitu initial investment-nya yaitu jadi payback period proyek A adalah selama 3 tahun. Sedangkan untuk payback period proyek B adalah sebagai berikut. Initial investment yaitu 4 juta, cash flow-nya 1 tahun yaitu 2.200.000 rupiah, belum tertutupnya sebesar 1.800.000 rupiah. Lalu di tahun kedua sebesar 1.100.000 rupiah, sehingga belum tertutupnya yaitu 700.000 rupiah. Di tahun ketiga sebesar 100.000 rupiah, belum tertutupnya yaitu sebesar 600.000 rupiah. Untuk tahun keempat, 800.000 rupiah, masih ada kelebihan untuk investasinya sebesar 200.000 rupiah. Jadi untuk payback period untuk proyek B ada di akhir tahun keempat atau tepatnya jika arus kas sepanjang tahun keempat sama, yaitu 4 tahun ditambah 100.000 dibagi 500.000, yaitu 4 tahun 2 bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Lisna. Kemudian UMKM Vespa Rasa Sejati harus memilih di antara 2 proyek investasi. Perkiraan arus kas investasi A dan B sebagai berikut. Nilai investasi proyek A dengan investasi awal 150 juta dengan aliran kas per tahun dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-6 flat di angka 80 juta. Kemudian untuk
investasi proyek B, investasi awalnya 150 juta rupiah dengan aliran kas per tahunnya pada tahun pertama 50 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 10 juta, tahun kelima 50 juta, tahun keenam 20 juta. Apabila rate of return yang disyaratkan 10% selama 6 tahun, buatlah keputusan manakah investasi yang menarik atau layak diterima bagi UMKM Vespa Rasa Sejati jika dinilai dengan metode NPV dan IRR. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, terlebih dahulu kita hitung NPV dan IRR-nya. Apabila cash inflow tiap tahun besarnya sama, yaitu sebesar 80 juta, maka investasi A akan kita peroleh NPV-nya sebagai berikut. NPV sama dengan minus I0 ditambah AT dalam kurung PVIFA, 10%, 6. Maka akan kita dapatkan hasil akhir sebesar 198.400.000 rupiah. Lalu untuk proyek B, apabila cash inflow setiap tahun besarnya tidak sama, maka NPV-nya sama dengan minus 150 juta ditambah 50 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 1 ditambah 40 juta per 1 plus 0,10 pangkat 2 ditambah 30 juta per 1 plus 0,10 pangkat 3 ditambah 10 juta per 1 plus 0,10 pangkat 4 ditambah 50 juta per 1 plus 0,10 pangkat 5 ditambah 20 juta per 1 plus 0,10 pangkat 6, maka kita akan memperoleh hasil akhir NPV dari proyek B yaitu sebesar Rp217.520. Untuk metode Profitability Index atau PI, kita peroleh dengan cara total present value cash inflow kita bagi initial investment. Tadi angka total present value cash inflow sudah kita dapatkan untuk proyek A maupun proyek B. Untuk proyek A, kita angka Rp198.400.000 dibagi 150 juta, maka hasilnya 1,3227. Karena hasilnya lebih dari 1, maka proyek investasi A layak diterima. Sedangkan untuk investasi B, kita peroleh angka 217.520 dibagi 150 juta, maka hasilnya 0,001450. Itu lebih kecil dari 1, maka proyek investasi B tidak layak untuk diterima. Lalu untuk metode IRR, kita menggunakan sistem trial dan error, maka kita tentukan sendiri tingkat suku bunga atau diskon rate-nya yaitu sebesar 8 dan 15%. Untuk proyek B, tahun pertama sampai dengan tahun ke-6, kita peroleh hasil akhir NPV sebesar untuk aliran tingkat bunga kecil, kita memperoleh angka 8.400.000, sedangkan untuk tingkat bunga yang besar, kita memperoleh angka minus 17.310.000. Untuk metode IRR sendiri, kita dapatkan dengan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan RK ditambah NPV RK per TPV RK diambil TPV RB dikali RB dikurang RK, di mana RK adalah tingkat bunga yang kecil, RB adalah tingkat bunga yang besar, NPV RK adalah net present value pada tingkat bunga yang kecil, NPV RB adalah net present value pada tingkat bunga yang besar, TPV RK adalah present value of proceed pada tingkat bunga yang kecil, TPV RB adalah present value of proceed pada tingkat bunga yang besar. Lalu kemudian kita masukkan angka-angka tersebut yang ada pada tabel berikut, kita masukkan ke dalam rumus IRR, maka untuk proyek B kita memperoleh angka 10,29%. Karena nilai IRR-nya lebih besar dari tingkat suku bunga, maka proyek B layak untuk diterima. Lalu kemudian untuk IRR proyek A dengan tingkat suku bunga 8% dan 15%, maka kita akan memperoleh nilai IRR-nya sebesar 0,37%. Karena nilai IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga, maka proyek A tidak layak untuk diterima.
Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Desi. Terima kasih Bu Lis. Saya akan menjelaskan selanjutnya biaya ekuitas dari penjualan saham biasa. RI sama dengan RF tambah BI dalam kurung RM dan RF. RI adalah tingkat retur saham yang diharapkan, RF tingkat retur bebas resiko, RM adalah retur portfolio pasar yang diharapkan, BI koefisien beta saham I. RI adalah RF dan BI sama dengan BI dalam kurung RM diambil RF sama dengan 0,8 tambah 1,50 dalam kurung 0,20 diambil 0,08 sama dengan 0,26. Jadi retur sahamnya sebesar 26%. Biaya modal utang jangka panjang lebih dari 1 tahun. KD sama dengan 1 tambah N diambil NB dibagi N. Bagi NB tambah N bagi 2. Diketahui bunga utang jangka panjang 1 tahun. N-nya nilai nominal obligasi. NB-nya nilai bersih penjualan obligasi. N umur sama dengan umur obligasi. Jawabnya bunga dalam 1 tahun sama dengan 20.000 dikali 20% sama dengan 5.000. KD 5.000 tambah dalam kurung 25.000 diambil 22.500 bagi 4. Bagi lagi 22.500 tambah 25.000 dibagi 2. KD-nya 5.000 tambah 625 dibagi 23.750. KD sama dengan 0,2368 atau 2368%. Biaya modal sebelum pajak. Lalu diubah menjadi biaya modal obligasi setelah pajak dengan perhitungan sebagai berikut. KI sama dengan KD dalam kurung 1 diambil T sama dengan 2368 dalam kurung 1 diambil 0,25 sama dengan 17,76%. Saham brand DP KP dibagi PO. DP adalah 2.500 dibagi 18.000. DP adalah 13,89%. Saham biasa. Oke, bagi D1 bagi PO tambah G. Oke, sama dengan 1.250 dibagi 18 tambah 4%. Kayaknya sama dengan 10,94%. Biaya modal keseluruhan sumber pendanaan adalah obligasi, saham preferred, dan saham biasa. Jumlah dananya di obligasi 20 juta, saham preferred 30 juta, dan saham biasa 50 juta. Jumlah dananya adalah 100 juta. Proporsinya untuk obligasinya 20%, sedangkan saham preferred 30%. Saham biasa 50%. Untuk jumlah biaya modalnya untuk obligasinya 17,76%, saham preferred 13,89%, saham biasa 10,94%. WACC-nya untuk obligasinya 3,55%, saham preferrednya 4,17%, saham biasanya 5,47%. Jadi totalnya 13,19%. Jadi biaya modal rata-rata pertimbangan dari UMKM Vespa Sejati adalah senilai 13,19%. Analisis keseluruhan berdasarkan perhitungan di atas, berikan rekomendasi apa proyek tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Jawabnya, berdasarkan hasil perhitungan metode probability index dalam kurung PI, investasi yang layak dijadikan oleh UMKM Vespa Sejati adalah investasi A karena memiliki nilai hasil perhitungan PI sebesar 1,2666667 sama dengan 1, maka proyek investasi diterima. Lanjut
Diskusikan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Jawabnya A. Risiko pasar market risk adalah 1. Fluktuasi harga saham, obligasi atau aset lainnya akibat perubahan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Volatility yang tinggi dapat menyebabkan kerugian signifikan yang bagi investor. B. Risiko kredit dan kredit risk, kemungkinan kegagalan pihak lawan kontrakparti yang memenuhi kewajiban pembayaran. 2. Risiko ini dapat terjadi pada investasi seperti obligasi, pinjaman, atau deposito. C. Risiko likuiditas, liquidity risk. 1. Kesulitan menjual atau membeli aset investasi dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian harga yang signifikan. 2. Aset yang kurang likuid dapat menyulitkan investor untuk merealisasikan keuntungan atau mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. D. Risiko suku bunga interest rate risk. 1. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga dari instrumen keuangan seperti obligasi dan deposito. Yang kedua, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penurunan harga obligasi. Risiko inflasi atau inflation risk. 1. Menurunkan daya beli mata uang akibat laju inflasi yang tinggi. 2. Risiko ini dapat mengurangi nilai return atau return dari investasi. F. Risiko mata uang atau risk, fluktuasi nilai tukar mati yang uang asing yang dapat mempengaruhi investasi dalam aset asing. 2. Pergerakan nilai tukar dapat mengakibatkan kerugian dan keuntungan bagi investor. G. Risiko operasional risk ada 1. Kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam proses operasional sistem atau sumber daya manusia. Yang kedua, risiko ini dapat terjadi pada perubahan tempat investor berinvestasi. 3. Memberikan alternatif strategi jika proyek layak dijalankan berdasarkan analisis awal. Jawabnya, jika setelah melakukan analisis awal, suatu proyek investasi dinilai tidak layak untuk dijalankan, berikut beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan. 1. Modifikasi proyek. Mengidentifikasi area-area yang dapat diperbaiki atau dioptimalkan dalam secara proyek. Yang kedua, melakukan penyesuaian desain, maka skala pendanaan proyek akan menjadi lebih layak secara teknis dan ekonomis. Penundaan proyek. 1. Menunda implementasi proyek untuk sementara waktu. Kedua, memberikan waktu untuk melakukan analisis lebih lanjut, mengevaluasi kondisi pasar yang berubah atau menunggu hingga kondisi menjadi menguntungkan. 3. Pembatalan proyek. Jika setelah dievaluasi ulang, proyek masih dinilai tidak layak, maka diambil keputusan untuk membatalkan proyek. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.